Selamat hari Minggu kepada semua jemaat GBI Hope Mangga Besar. Saya bersuka cita hari ini walaupun tidak bisa berjumpa dengan saudara semuanya, tetapi kita bisa berjumpa melalui video ini. Saya bisa menyapa Anda semua dan biarlah hari ini kita tetap melakukan ibadah kita di rumah masing-masing. Dan saya akan membimbing semua saudara melalui kebenaran firman Tuhan hari ini yang terambil dari Keluaran pasal 23 ayatnya yang ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Amin. Saya memberikan tema kebenaran firman Tuhan hari ini, harus beribadah. Bapak Ibu, semua saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, di tengah-tengah virus COVID-19 yang sedang mewabah, semua orang sementara ketakutan, kita dianjurkan untuk bisa beribadah di rumah masing-masing, tidak berkumpul bersama-sama untuk memutus mata rantai penyebaran penyakit ini. Kita tunduk pada pemerintah dan kita akan melakukan semuanya bersama-sama. Saya percaya bahwa keadaan ini tidak menghalangi kita untuk kita beribadah, sebab firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk kita harus beribadah. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan dalam kitab Keluaran pasal 4 ayat 23, firman Tuhan berkata, "Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarlah anakku itu pergi supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu dan anakmu yang sulung." Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bangsa Israel dikeluarkan dari Mesir, dari tanah perbudakan, tujuannya cuma satu, supaya mereka bisa beribadah kepada Tuhan Allah. Tuhan melalui Musa berfirman untuk Firaun, menyuruh untuk mengeluarkan, mengizinkan bangsa Israel pergi beribadah kepada Tuhan. Lalu ketika Firaun mengeraskan hati, begitu banyak pula yang terjadi pada mereka, dan pada akhirnya bangsa Israel diselamatkan. Mereka bisa keluar dengan sukacita dan kembali ke tanah yang Tuhan janjikan kepada mereka. Hari ini pun kita mengalami hal yang sama. Semua orang percaya kita diciptakan, kita diselamatkan, kita diberkati oleh Tuhan. Tujuannya cuma satu, supaya kita bisa beribadah kepadanya. Nah, bagaimana kita bisa beribadah sedangkan sekarang kita sementara mengalami situasi sulit, ibadah sementara ditahan di gereja-gereja, kita harus tidak bisa melakukan ibadah bersama. Justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Ketika kita tidak bisa berkumpul di tempat ibadah, ini menjadi kesempatan yang baik untuk kita bisa beribadah di rumah. Saya merasa saudara bahwa ibadah akan semakin diberkati, akan semakin efektif ketika kita melakukannya di rumah. Kalau dalam satu keluarga ada bapak, ibu, dan anak yang tadinya di gereja kurang menyembah, nyanyinya kurang sungguh-sungguh, tapi kalau di rumah cuma 3 orang, mau gak mau harus bernyanyi, sehingga ibadah di rumah akan jauh lebih efektif. Yang tadinya malas berdoa, mengandalkan istri saja yang berdoa atau suami saja yang berdoa, sekarang semuanya bisa berdoa bersama-sama, dan mesbah bisa dibangun di rumah. Rumah akan semakin diberkati. Itu berarti tidak ada alasan untuk tidak beribadah. Firman Tuhan hari ini menganjurkan kita harus beribadah. Ibadah adalah satu kewajiban yang harus kita lakukan di hadapan Tuhan. Nah, ketika kita beribadah, Bapak Ibu, dalam 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8 firman Tuhan berkata, "Latihlah dirimu beribadah, karena ibadah itu berguna, baik mengandung janji untuk hidup yang sekarang maupun untuk hidup yang akan datang." Apa maksudnya? Bapak Ibu, meskipun kita sedang ibadah di rumah, kita harus mendisiplinkan diri kita. Saya menghimbau untuk semua jemaat Tuhan GBI Hope Mangga Besar, kita ambil jam-jam ibadah yang baik, persiapkan diri dengan baik, pakai pakaian yang baik.
kita siapkan hati kita dengan baik, semua duduk memegang Alkitabnya masing-masing, lalu kita beribadah dengan baik seperti kita sedang ada di gereja. Kita beribadah dengan baik, menghargai kekudusan Tuhan, menghargai kehadiran Tuhan. Sebab di mana 2-3 orang berkumpul, ketika umat menyembah Tuhan, maka Tuhan hadir dan bertahta di atas pujian penyembahan umatnya. Sebab itu meskipun kita adakan di rumah, kita akan mengadakannya dengan takut dan hormat akan Tuhan. Ketika kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, maka kita akan diberkati. Butuh latihan, mungkin kita tidak terbiasa, tetapi melalui keadaan seperti ini akan menjadi habit yang baru bagi kita. Kita akan melatih diri kita sungguh-sungguh. Mari jadi komitmen. Bapak Ibu, kita ajak semua keluarga. Satu hari kalau kita beribadah di gereja, kita terbatas secara tempat, secara waktu dan sebagainya. Tetapi ketika kita melakukannya di rumah, kita tidak terbatas. Tidak ada yang membatasi kita. Apalagi kita sekarang kerja dari rumah, belajar dari rumah, segala sesuatu dilakukan di rumah. Kita punya banyak waktu di rumah. Dengan demikian kita bisa punya banyak waktu dengan Tuhan. Bila perlu saya mengajak saudara, kita ambil jam yang baik 3 kali sehari kita memuji menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan, akan membuat kita bertahan dalam kondisi sulit ini. Saudara, Daniel tidak bisa dimakan oleh singa di gua singa karena apa? Dia memuji menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan 3 kali sehari. Saya menghimbau Bapak Ibu semua dan kita yang ada, saya pun hari ini bersama keluarga kami telah beribadah menyembah Tuhan, dan sore nanti jam 4 kami akan melakukan hal yang sama. Bapak Ibu, ibadah adalah satu keharusan. Latihlah dirimu beribadah, karena ibadah itu berguna baik untuk hidup yang sekarang. Mengapa untuk hidup sekarang berguna? Karena kalau kita beribadah dengan setia, maka sekarang ayat firman Tuhan yang kita baca tadi, Tuhan menjamin roti makanan kita dan air minuman kita diberkati. Mazmur 127 ayat 2, sia-sialah orang yang bangun pagi-pagi dan bekerja sampai larut malam. Tuhan akan memberkati orang percaya walaupun mereka sedang tertidur di tengah-tengah kondisi krisis seperti ini. Ketika kita setia beribadah, jangan khawatir, jangan takut. Tuhan akan menjamin makanan kita. Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Hari ini kita diberkati sampai selama-lamanya. Dan bukan saja hari ini, dalam kekekalan. Ketika Tuhan panggil kita, kita berbahagia bersama dengan Tuhan di surga. Bukan saja roti yang diberkati, makanan kita, jasmani kita. Bahkan Tuhan menjauhkan penyakit dari antara kita. Ini jaminan dari Tuhan. Jadi dengan bahasa lain, dengan kata lain, Bapak Ibu, antivirus adalah setia beribadah. Ketika Anda dan saya setia beribadah, maka penyakit dijauhkan dari antaramu. Kalau kita baca 2 Tawarik 7 ayat 14, sebab umat yang tersungkur menyembah Tuhan, yang bertobat dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkatinya. Hari ini, mari kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Kita percaya ketika kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, virus COVID-19 akan jauh dari kita. Kita diberkati, rumah kita diberkati, kita diselamatkan, hidup umur panjang untuk melayani Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati. Maju terus dalam Tuhan, semangat terus. Pastikan ibadah ada setiap hari dalam rumah. Apapun yang terjadi, kita akan sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Haleluya. Mari tutup mata, saya akan berdoa untuk kita semua dan Tuhan akan memberkati kita. Bapa, Tuhan Yesus yang kami sembah, kami berdoa hari ini melalui video ini, Tuhan memberkati semua jemaat GBI Hope Mangga Besar dan semua jemaat GBI Hope di Indonesia. Kami berdoa untuk setiap virus yang sedang mewabah di Indonesia. Tuhan selamatkanlah kami, Tuhan berkati kami, Tuhan jamin keamanan kami. Kami belajar untuk melakukan bagian kami dan kami percaya Tuhan melakukan bagian-Mu. Bagian kami ibadah dengan sungguh-sungguh, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, berseru dengan sungguh-sungguh. Bagian Tuhan adalah memberkati kami. Kami percaya hanya di dalam Engkau ada jaminan keselamatan. Engkau akan tutup bungkus proteksi kehidupan kami, bangsa kami, dan segala hal. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati kami semua. Kami berdoa diberkati pemerintahan kami, diberkati para tenaga medis, TNI, Polri, dan semua orang yang terlibat di garda terdepan. Tuhan Yesus memberkati. Selamatkanlah bangsa Indonesia dari wabah yang ada. Kami percaya
di saat-saat seperti ini kuasa Tuhan akan akan melanda Indonesia. Indonesia diberkati untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.